Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rabila Gesani dari kelas 10 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi dakwah di Madinah. Poin pertama mengenai Madinah sebelum kedatangan Islam. Kondisi sebelum Islam datang, agama yang mereka anut adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ada pula sebagian penduduk menganut agama pagan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu agama pagan? Nah, agama pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan-kekuatan benda dan alam. Misalnya seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, para pemeluk agama ini juga mereka mengukuhkan dirinya sebagai manusia utama dan mereka merasa dirinya itu agama yang paling benar. Kondisi masyarakat sosial Yasrib terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada masyarakat Yahudi dan yang kedua ada masyarakat Arab. Masyarakat Yahudi sendiri terbagi menjadi 3 bani atau suku. Yang pertama ada Bani Kainuka, yang kedua ada Bani Quraizah, dan yang ketiga ada Bani Nazir. Sedangkan masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada suku Aus, dan yang kedua ada suku Khazraj. Hubungan kedua kelompok besar ini kurang harmonis, karena mereka sering berselisih dan disebabkan adanya perebutan kekuasaan. Poin selanjutnya mengenai membangun masyarakat di Madinah. Yang pertama ada Masjid Nabawi. Nah, umat Islam merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi ini. Dan masjid tersebut juga digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Pembangunan Masjid Nabawi kemudian disempurnakan dengan pembangunan jalan-jalan raya di sekitar masjid tersebut, sampai akhirnya menjadi pusat kota dan pemukiman. Nah, semakin lama masyarakat Muslim berkembang di Madinah, menjadi pengaruh besar sehingga mengakibatkan kecemburuan dari masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad melihat gelagat tidak enak dari mereka. Akhirnya Nabi Muhammad menata dan mengeluarkan peraturan untuk umat Islam. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor berdasarkan persaudaraan agama, bukan lagi berdasarkan persaudaraan daerah. Dari hasil persaudaraan itu terbentuklah masyarakat Muslim yang saling bahu-membahu antara kaum Muhajirin berbaur dengan kaum Ansor dalam kegiatan pertanian maupun perdagangan. Kini mereka saling bekerja sama, tolong-menolong, bahu-membahu, isi-mengisi, nasihati dan menasihati. Mereka melakukan semua itu berdasarkan ikhlas semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Ada pula bentuk kepedulian kaum Ansor kepada kaum Muhajirin mencakup segala hal persoalan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyediakan rumah tempat tinggal, memberikan sandang pangan, mencarikan dan menyediakan pekerjaan, membimbing cara bertani, mencarikan jodoh, membuka kemudahan mencari modal usaha, dan lainnya. Adapun bagi masyarakat non-muslim diikat dengan peraturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah dibuat pada tahun ke-2 Hijriah atau 623 Masehi. Piagam ini merupakan hasil dari musyawarah untuk menata masyarakat muslim dan non-muslim. Isi dari piagam tersebut adalah kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dan memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang terakhir, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Poin selanjutnya mengenai beberapa peperangan yang terjadi di Madinah.
Perang yang pertama yaitu Perang Badar. Nah, Perang Badar ini terjadi pada 624 Masehi. Ceritanya Rasulullah pernah sekali membulatkan tekad untuk menghadang salah satu kafilah dagang Quraisy. Nah, beliau keluar diiringi 313 orang yang hanya dibekali oleh 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Sedangkan kafilah Quraisy terdiri dari 1000 ekor unta beserta 40 orang lainnya. Hanya Abu Sufyan yang mengetahui kaum muslimin telah keluar, sedangkan kaum Quraisy telah keluar dengan pasukan yang berjumlah 1000 tentara. Setelah mengetahui kaum Quraisy keluar, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya dan semuanya mensepakati untuk menemui dan memerangi orang-orang kafir. Di pagi hari, hari Jumat, tanggal 11 Ramadan tahun ke-2 Hijriah, kedua kelompok saling berperang dan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Pada perang ini terjadi kekuatan gabungan dari para pihak musuh yang terdiri dari ada kaum kafir Quraisy, ada Yahudi, dan ada suku Baduy atau Ghatafan dipanggilnya. Nah, atas usulan Salman Al-Farisi, orang Islam Madinah membuat pertahanan dan menjadikan parit di sekeliling kota Madinah, memanjang dari utara ke selatan. Strategi ini dianggap aneh oleh musuh, namun di lapangan strategi ini berhasil, jadi mampu menghadang musuh. Pada kondisi demikian, pertolongan Allah datang dengan angin dan badai secara tiba-tiba. Peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Nah, bagi kaum muslimin itu, Ka'bah dan juga Masjidil Haram memiliki arti yang lebih dalam. Kenapa? Karena jadi Ka'bah dan Masjidil Haram itu menjadi arah waktu sholat atau yang sering kita sebut yaitu kiblat. Nah, semula arahnya tuh mengarah ke Masjidil Aqsa, tetapi beralih ke arah Masjidil Haram, kemudian turun pula ketetapan ibadah haji. Sedangkan bagi golongan muhajirin, setelah 6 tahun di Madinah, sibuk dengan dakwah dan perang, rasa rindu kepada kampung halaman sangat terasa. Dan keinginan membebaskan Mekah dari penguasa kafir Quraisy semakin menguat. Demikian ketika Rasulullah pada suatu hari menyatakan secara terbuka keinginannya untuk melakukan umroh dan mengumumkan kepada siapa saja yang ingin ikut bersamanya untuk melakukan kegiatan tersebut. Maka sambutan yang menggebu datang dari golongan muhajirin. Adapun dari pihak Ansor justru merasa khawatir kalau Nabi dan golongan muhajirin nanti tidak kembali lagi ke Madinah karena adanya dari kalangan Ansor yang menyatakan berhalangan untuk ikut umroh, sedangkan dari kalangan bangsa Arab yang masih musyrik memperkirakan kehadiran jamaah umroh dan kaum muslimin itu akan dipeperangi oleh orang-orang Quraisy sehingga umumnya mereka tidak ikut serta. Namun terkumpul jugalah sekitar 1.400 orang jamaah yang mau ikut umroh bersama Rasul. Istri Nabi yang diajak menyertai saat itu adalah Ummu Salamah. Mereka membawa pula hewan-hewan kurban yaitu untuk sebanyak 70 ekor yang sengaja ditempatkan pada barisan paling depan untuk memberi kesan bahwa yang datang ini bukan pasukan perang. Tuh. Yang selanjutnya yaitu proses menuju tercapainya perjanjian Hudaibiyah. Nah, ada beberapa utusan pihak Quraisy yang datang untuk menanyakan maksud dari perjanjian tersebut ke Mekah. Beliau menjelaskan bahwa jamaah yang dipimpinnya itu hanya ingin ziarah umroh. Dipersilakan mereka memeriksa peralatan yang mereka bawa. Selanjutnya, selesai perundingan itu, ia melaporkan kesan-kesannya setelah melihat sendiri sikap Rasul dan suasana yang dilihatnya. Namun para pemimpin Quraisy itu telah dikuasai oleh nafsu dengki
yang congkak. Maka biarpun semua utusan telah memberikan kesaksian dan mereka tuh menguntungkan jamaah Rasulullah, tetapi saja mereka keberatan. Muhammad dan jamaahnya melakukan umroh tahun ini dan boleh melakukannya tahun depan. Jadi mereka itu merasa keberatan kalau misalnya Rasulullah dan para jamaahnya itu melakukan umrah tahun ini. Jadi selanjutnya itu Nabi mengutus Utsman bin Affan. Karena Rasul merasa khawatir terhadap keberanian para utusan kafir Quraisy untuk menyampaikan harapan beliau dan melaporkan kenyataannya yang sebenarnya secara jujur kepada pemimpin Quraisy, maka dikirimlah Utsman bin Affan untuk merundingkan hal itu dengan pihak Quraisy. Yang selanjutnya yaitu isi dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang pertama itu persetujuan diadakan gencatan senjata antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, berlangsung selama 10 tahun. Yang kedua yaitu barang siapa di antara anggota Quraisy yang menyeberang kepada kaum muslimin, maka ia harus dikembalikan. Tapi bila seorang muslimin menyeberang kepada kaum Quraisy, maka ia tidak boleh dikembalikan. Yang ketiga yaitu untuk tahun ini muslimin agar kembali dan tidak melaksanakan umroh atau berziarah ke Masjidil Haram dan boleh datang pada tahun berikutnya. Mereka boleh memasuki kota Mekah dan tinggal selama 3 hari dan tidak diperkenakan membawa senjata selain dari pedagang yang tersarungkan. Selanjutnya yang keempat yaitu bagi masyarakat Arab selain suku Quraisy boleh bergabung dengan Muhammad. Dan bagi yang ingin bergabung dengan Quraisy juga boleh. Selanjutnya yaitu sikap Nabi terhadap perjanjian Hudaybiyah. Tercapainya kesepakatan perjanjian Hudaybiyah, nah ternyata membuat jamaah muslim kecewa. Yang pertama itu karena mereka sudah berniat berziarah dan berumroh. Jadi mereka sudah ada niat dan tinggal beberapa hari atau beberapa langkah mereka melaksanakannya, tapi mereka harus kembali. Yang kedua yaitu kenapa orang Quraisy menyeberang kepada kita harus dikembalikan, sedangkan dari pihak Quraisy ketika menyeberang kepada kita mereka tidak gitu. Ketika para sahabat berkerumun mendekati Nabi, di antara ada yang masih menanyakan hal perjanjian itu, pertanyaan mereka, "Hai Rasulullah, bagaimana kita mengembalikan kepada musyrikin orang yang datang kepada kita untuk masuk Islam, sedangkan mereka tidak mengembalikan orang yang lari dari kita?" Maka Nabi pun menjawab, "Sesungguhnya orang yang lari dari kita, maka Allah akan menjauhkannya, dan barang siapa yang datang kepada kita dari pihak mereka, lalu kita kembalikan dia kepada mereka, maka Allah akan membuka jalan keluar baginya." Karena keteguhan sikap dari Rasulullah, maka kaum muslimin akhirnya menerima, walau dengan perasaan getir. Mereka menerima perjanjian itu semata-mata karena ketaatan mereka terhadap Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu ada perang Khaybar yang terjadi pada 7 Hijriah. Lokasi perang ini di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Ghaffan. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Taktik itu ternyata berhasil dan akhirnya pasukan muslimin memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaybar tersebut. Pihak Yahudi meminta Nabi untuk tidak mengusir mereka dari Khaybar. Selanjutnya yaitu ada perang Mu'tah yang terjadi pada 8 Hijriah. Perang ini terjadi karena Haris al-Ghassani, Raja Hirah, menolak penyampaian wahyu atau ajakan masuk Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi Muhammad. Kemudian mengirim pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah karena terjadi di desa Mu'tah, bagian utara semenanjung Arabia. Pihak pasukan muslimin mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghassani. Mengapa? Karena mereka dibantu pasukan Kekaisaran Romawi. Beberapa sahabat Nabi pun gugur dan kemampuan
dan ada Khalid bin Walid. Kemampuan Khalid bin Walid menarik pasukan muslimin dari kepungan musuh membuat kagum masyarakat wilayah tersebut. Banyak kabilah Jin, Sulaim, Asjija, Gatafan, Zubyan, dan Fajara masuk Islam karena melihat keberhasilan dakwah Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi strategi dakwah di Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.